Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Maksum selaku Takmir Masjid Al-Mahdi, yang terhormat Ustadz Novan Arifianto selaku pemateri, yang terhormat Saudara Musa selaku Ketua IPM Masjid Al-Mahdi, serta para panitia pelaksana dan teman-teman peserta kajian pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan takmir Masjid Al-Mahdi, 4. Kajian inti oleh Ustadz Novan Arifianto dengan tema Saatnya Pemuda Islam Mengukir Prestasi Diri dan Kejayaan Negeri, serta doa penutup. Yang kelima, nobar film Penaklukan Konstantinopel Turki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fayi dan Saudara Eca. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu
Sambutan dari takmir Masjid Al-Mahdi yaitu Bapak Agus Maksum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan malam hari ini, Pak Ali Wardoyo, Ketua Takmir Masjid Al-Mahdi yang kami hormati. Ketuanya beliau, bukan saya ya. Kemudian Ustadz Novan yang akan memberikan wawasan kepada remaja pada malam hari ini, remaja masjid ya, atau pemuda masjid ya. Enaknya kok pemuda masjid gitu ya. Remaja masjid itu kok rasanya kayak pas gitu ya. Saya kira ini acara yang sangat penting di tengah pandemi yang masih ada di sekitar kita. Namun kita sudah lama berada di rumah dan ada banyak hal yang terjadi di luar rumah gitu ya, yang mengharuskan kita juga harus keluar rumah dalam keadaan pandemi, dan oleh karena itu kita masih harus tetap menggunakan protokol COVID. Sebaiknya ini nanti agak maju dan agak jarang saja gitu ya, nanti kan supaya lebih jelas gitu ya. Nah, saya kira acara pada malam hari ini penting sekali buat pemuda-pemuda masjid, pemuda-pemuda Islam. Kenapa? Sejarah itu menjadi pelajaran yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Al-Quran sendiri isinya sejarah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Surat Al-Kahfi itu pada ujung akhirnya menjelaskan tentang sejarah yang dibelok-belokkan oleh umat terdahulu yang kemudian Allah turunkan lagi di dalam Al-Quran ceritanya untuk meluruskan sejarah yang dibelok-belokkan. Karena sejarah itu adalah alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menjajah, untuk menghilangkan kepribadian kita sehingga kemudian kita menjadi terjajah. Seperti pada zaman ini itu banyak hal yang kita tidak paham karena sejarahnya dibelok-belokkan. Dulu ini istilahnya bisa kita sebut, kalau orang militer seperti Pak Ali ini menyebutnya sebagai perang konsepsi, perang terhadap konsep pemikiran. Kalau orang Islam di dalam pengajian-pengajian sering menyebutnya sebagai perang pemikiran atau al-ghuzul al-fikr, perang pemikiran. Salah satu isi dari perang pemikiran itu adalah sejarah yang dibelok-belokkan. Nah, Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih 1453, ini penting sekali untuk kita pahami, kita mengerti, karena ini menjadi cikal bakal dari kebangkitan Islam yang sebenarnya sudah runtuh. Islam, khalifah yang didirikan oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan Umayyah, ya Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, itu sebenarnya telah runtuh ketika Abbasiyah di Baghdad itu diruntuhkan oleh Mongol. Pada saat itu terjadi perang salib, umat Islam berperang dengan Templar, kesatria-kesatria Templar itu adalah pasukan Kristen, pasukan salib, itu menyerbu umat Islam. Dan terjadi pertarungan antara Islam dan Kristen yang berlangsung berabad-abad. Lalu kemudian muncul sebuah bangsa yang namanya Mongol, dan itu kejam sekali karena mereka tidak bertuhan, yang kemudian menghancurkan Bani Abbasiyah. Dan lalu kemudian Anda mesti baca sejarah ini, lalu bangkitlah kemudian kekhilafahan setelah mereka bangkit. Ya, ini filmnya ada, Anda cari, itu namanya Ertugrul. Ya, bagaimana kemudian di tengah kehancuran Islam ini kemudian Turki, ya bangsa Turki, Turkmenistan itu bangkit
ada orang yang sangat gagah, jago perang, namanya Ertugrul. Ertugrul inilah ayah dari Utsman. Utsman yang kemudian nanti dia mendirikan khilafah Turki Utsmani, dan lalu dia Muhammad Al-Fatih itu sudah putra kesekian dari Utsman itu, yang akhirnya dia bisa merebut Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah benteng terakhir yang sudah beribu-ribu tahun berdiri menjadi peradaban bagi kaum Kristen di Eropa. Dan ketika Persia dan Romawi di Timur Tengah sudah diruntuhkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, ini masih berdiri. Dia adanya di perbatasan antara Eropa dengan Asia dan juga dengan daerah Islam di Timur Tengah. Dan dengan bangkitnya kekhilafan Turki Utsmani, muncullah kemudian seorang sultan yang sangat hebat, yaitu Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1453 dia berhasil meruntuhkan Konstantinopel, dan kemudian Konstantinopel itu lalu berubah nama menjadi Istanbul di Turki. Lalu kemudian disitulah berdirinya pusat kekuasaan Islam Turki Utsmani. Dan ini penting sekali Anda harus pahami sejarah ini, karena ini menjadi cikal bakal kemudian terjadinya perubahan dunia yang sangat hebat. Termasuk kalau Anda baca tahun 1453 di Jawa, ya, Anda kalau baca 1453 itu kan ini kejadiannya di Turki. Nah, Anda baca di Jawa apa yang sedang terjadi? Tahun 1453 zaman apa itu? Zaman Majapahit. Kita itu masih berada pada zaman apa ketika peristiwa ini terjadi? Ya. Dan kemudian ketika kemudian Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan, maka kemudian Muhammad Al-Fatih berhasil kemudian menjadikan itu sebagai pusat kekhilafahan. Maka sejarah dunia yang kemudian Anda pelajari di dalam sejarah dunia di sekolah-sekolah itu dimulai dari sini. Penjajahan terhadap dunia itu dimulai dari peristiwa Konstantinopel ini, kalau Anda mesti tahu. Termasuk juga kemudian mulai masuknya Islam dengan misi dakwah yang dikirim oleh khilafah itu dimulai juga dari peristiwa ini. Karena kemudian ketika kemudian Konstantinopel itu berhasil dikuasai kaum muslimin, orang-orang Eropa itu kemudian kehilangan kekuasaannya dan kehilangan perdagangan. Pusat perdagangannya ditutup. Perdagangan apa yang ditutup itu? Perdagangan paling besar yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa pada waktu itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah yang diperjualkan di Konstantinopel itu berasal dari Jawa. Berasal dari Jawa, Selat Malaka, kemudian sampai akhirnya kemudian di Konstantinopel itu mensuplai seluruh Eropa pada waktu itu. Dan ketika Konstantinopel dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, maka pasar ini ditutup. Orang Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang namanya merica itu harganya 1 kilogram merica itu harus dia tebus dengan 2 kilogram emas. Merica, jahe, semua rempah-rempah yang kemudian menghangatkan tubuh mereka untuk kemudian masak itu harganya menjadi mahal. Dan karena harganya menjadi mahal, lalu kemudian mereka mencari rempah-rempah. Spanyol, Portugis kemudian berkeliling dunia. Nah, Anda mengenal orang-orang berkeliling dunia itu mencari rempah-rempah, yang dia cari itu Jawa Dwipa. Tapi mereka nyasar ke Amerika, Columbus. Mereka nyasar ke India, mereka nyasar ke mana-mana. Dan kemudian ada yang berhasil juga masuk ke Indonesia. Lalu terjadilah kita dijajah oleh Belanda, karena mereka kemudian menemukan rempah-rempah itu asalnya dari sini. Belanda mendirikan VOC. VOC itu menjadi kerajaan
perusahaan paling kaya raya di seluruh dunia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang tidak ada perusahaan yang mengalahkan kekayaan VOC karena mereka berhasil membawa rempah-rempah ke kita. Dan lalu dari sinilah Muhammad Al-Fatih mengirim tim dakwah yang kemudian kita kenal dengan Wali Songo, dan kemudian berdakwah di sini, dan kemudian Islam di seluruh Nusantara itu kemudian pada waktu itu agamanya apa? Berubah menjadi Islam lebih dari 90%, bahkan 98%. Sisa-sisanya itu hanya di Gunung Bromo sama di Bali, ya, yang kemudian mereka menyingkir ke sana. Lalu barulah Belanda datang ke sini. Nah, ketika Belanda datang ke sini, sebenarnya di sini itu juga berada di bawah kekhilafan Turki Utsmani. Raja-raja di Jawa itu adalah raja-raja yang berada di bawah kekhilafan Turki Utsmani. Ya, misalnya gelar-gelar Raja Jawa itu sama dengan gelar-gelar Turki Utsmani. Anda mengingat Raja Jawa di Jogja atau Mataram itu namanya, ya, kalau saya sebutkan itu Sampean Dalem Ngarso Dalem Engkang Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Hamengkubuwono, ya, Khalifatullah fil ard ing tanah Jawa, Senopati yang Alogo Sayyidin Panotogomo, baru kemudian nama dia. Ini sama dengan gelar Kesultanan Turki Utsmani. Sultan-sultan Turki Utsmani juga begitu, Khalifah fil ard wa dzulullah fil ard. Kemudian gelar-gelar belakang. Nah, makanya semuanya itu sebenarnya kita ini mendapatkan Islam itu karena jasa dari Muhammad Al-Fatih yang kemudian mengirim tim dakwah. Dan kemudian bukan hanya tim dakwah, ketika kita dijajah oleh Belanda, terjadi perang Pangeran Diponegoro, maka Pangeran Diponegoro itu pasukannya itu disuplai senjata oleh Turki Utsmani, bahkan anak khalifat itu ikut berperang di dalam Pangeran Diponegoro. Anda nggak pernah mendapatkan sejarah ini. Anda baca sejarah ini itu ada di buku yang ditulis oleh Salim Al-Filah, judulnya Sang Pangeran. Pasukan Diponegoro itu mengikuti pasukan Janisari yang nanti akan kalian saksikan. Ini pasukan Janisari yang berhasil mengalahkan Konstantinopel. Itulah yang membantu Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda, dan Belanda mengalami kesulitan karena disuplai dan dibantu oleh Turki Utsmani dengan Pangeran Janisari. Struktur pasukan Janisari. Maka nama-nama pasukannya sama persis dengan Turki Utsmani. Ini sejarah yang kita tidak baca di dalam buku-buku sejarah kita, karena sejarah Diponegoro dituliskan Diponegoro melawan Belanda karena apa? Kuburan kakeknya direbut oleh Belanda, maka mereka marah. Jadi soal kuburan aja, ya kan? Padahal bukan itu. Ya, sejarahnya panjang. Itu tadi yang saya sebut. Anda harus baca sejarah. Banyak sekali buku-buku sejarah yang Anda harus baca. Anda tidak boleh tidak mengerti sejarah, karena Al-Quran itu isinya sejarah. Dan ya, kalimat yang paling penting itu untuk menghancurkan sebuah bangsa, ya, tidak perlu pakai senjata. Cukup lupakan anak mudanya, generasi mudanya dengan sejarah bangsanya, maka otomatis hancur bangsa itu. Dan Anda jangan mau dihancurkan bangsanya dengan Anda tidak mau sejarah. Maka ini awal yang bagus untuk Anda bisa memahami sebuah perubahan zaman, perubahan dunia yang dimulai dari takluknya Konstantinopel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.